Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Kami sudah mengupayakan yang terbaik. Hai guys. Sebelum gue ngebacot, gue mau nanya nih. Lu pernah nggak sih lihat orang buta juara lomba lukis ngalahin orang yang nggak buta? Terus anehnya lukisannya nggak abstrak cuy, berbentuk dia. Nah kalau kalian belum pernah lihat, maka kalian berada di konten yang tepat. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film ini diawali dengan sebuah pengumuman pemenang giveaway Just No Limit, tapi limit gamenya udah habis, makanya beliau beralih konten ke konten gabut. Butuh berapa banyak es untuk bikin manusia kedinginan? Dimana pemenangnya adalah seorang MC kita bernama Kirana yang berhasil meraih piala komentar terfirst ketika para YouTuber upload konten, bahkan sampai membuat para mama iri. Contohnya seperti Ma ini, dari mukanya aja kelihatan bibit-bibit begundal. Bener ya, nggak di sekolah, kamu tuh bisa dikawin sama perempuan. Lah, gue kira dia cewek. Kala itu si lampir ini pun mulai berbacot ria ke ortu Kirana akibat anaknya bernama Jidan aka Jidat Edan kalah menjadi komentator tercepat karena wifi di rumah kebetulan pakai Indigo. Makanya bu, pakai modem Telkomplexi aja, wifi purba. Kekalahan Jidan itu sudah hal yang biasa dalam suatu perlombaan. Nah, tak terima dikata-katain, si lampir pun auto surrender dari sana sebelum melihat Kirana memegang piala top global komentator tercepat yang katanya akan di-giveaway-kan skill funny dari Just No Limit beserta skin-skinnya. Kamu jadi pelukis yang handal dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Asik, pulang-pulang beli parfum biar harum negaranya. Setelah acara tersebut, mulailah mereka OTW ke rumah nenek Kirana untuk membuktikan seberapa jago Kirana main funny. Wih, jangan main HP pak sambil berkendara. Wah parah, nggak tahu etika berkendara. Hasil akibat keseruan main HP, aduh, fungsi istrinya apa sih? Kan bisa megangin HP-nya. Si bapak pun tak sengaja menginjak pedal turbo hingga mobil spay intelnya hampir menabrak mobil Alex Is My Name yang ujung-ujungnya nenek Kirana mendapatkan telepon dari Pak Polisi. Ya halo. Halo, selamat siang dengan keluarga Pak Raffi. Pak, itu HP-nya mati, Pak. Ibu Masa dan Nona Kirana mengalami kecelakaan. Mendengar itu, emaknya langsung OTW ke rumah sakit dan disambut hangat oleh dokter kematian kita dengan skin kacamatanya. Ya, kalian tahu kan gimana kata-katanya? Maaf Bu, kami sudah mengupayakan yang terbaik. Maaf Bu, kami sudah mengupayakan yang terbaik. Melihat anaknya kembali ke wallpaper lumba-lumba, maknya pun hanya bisa menangis karena rupanya si mak yang menyuruh anaknya untuk pulang. Maafkan ibu nak, ibu yang nyuruh kalian pulang. Pulangnya salah rute cuy. Di sana dokter kematian juga memberi tutur kalau Kirana mengalami pendarahan hebat pada wajahnya sehabis menyundul beton yang mengharuskan beliau melakukan tindakan operasi demi keselamatan si Kirana. Kalau Kirana sampai mati udahlah tamat aja nih film. Nah selagi menunggu proses operasi, si nenek pun menelpon anaknya lagi satu yaitu Emak Jidan yang tentunya mendengar kabar kalau ortu Kirana meninggal dunia. Ia pun auto menangis ria bahkan sampai meng-shutdownkan dirinya. Tapi bohong ya. Mah, kesempatan ini ditunggu datang juga. Gila aktingnya. The real ilmu pendoblehan. Saya aslinya 2 orang bu. Singkat waktu setelah operasi Kirana selesai, buset mati lampu cuy. Dia yang operasi, mata gue yang geli. Ketika membuka matanya, Kirana pun terbagongkan akibat dirinya mengira sedang dipeluk Brody. Lalu setelah sadar matanya terkena ban, Kirana semakin nambah bagongnya karena untuk apa diberikan skill funny oleh Just No Limit kalau ujung-ujungnya skill tersebut tak bisa dipakai lagi untuk bermain legenda seluler. Kirana harus gimana dong? Kirana akan mengalami buta seumur hidup. Kemudian saat sudah dipulangkan, kini Kirana pun tinggal bersama neneknya yang beroja pulang ke rumah. Mereka pun udah kedatangan sosok manusia begundal di mana kedatangan lampir ini ke sana untuk mengusir Kirana dan neneknya yang tentunya semua ini tentang apa teman-teman? Yap, betul. Apalagi kalau bukan warisan. Saya mohon jangan usir kami, kasihan Kirana. Saya mau kamu dan nenek kamu ini keluar dari rumah saya sekarang juga. Ngerti kamu? Semudah itu yang ambil alih warisan.
Kala itu mereka pun terpaksa harus berpindah ke rumah bekas Nolan, si kakek serba bisa di film yang ini. Saat sampai, Kirana pun bertanya-tanya kenapa ada sosok begundal dari keluarga neneknya sampai mereka pun harus menjadi sekismin ini. Alhasil ia pun diingatkan kembali oleh neneknya kalau ini dunia pintu berkah, jadi sangat berkemungkinan untuk sukses bahkan mengalahkan kekayaan si lampir yang udah overpower dengan warisannya. Dimana kini kegiatan neneknya hanya berjualan baju thrifting di pasaran, bahkan sampai mengherankan para penjual di sana. Kok ada orang udah kaya tapi jualan baju thrifting? Bukannya Bu Saida udah hidup berkecukupan sama anak dan mantunya? Ya elah, nggak tahu aja dia ini nenek lagi dimiskinkan. Si nenek yang lagi sibuk mencari nafkah di rumah Kirana pun malah asik-asikan mengunboxing rumahnya. Karena rupanya ia masih tak terima matanya di-ban oleh pihak sutradara sampai dari amukan-amukan Kirana mendatangkan para minion kampung ke sana akibat merasa terganggu mendengar cangkem Kirana yang seperti Toa. Kamu diam nggak? Kalau nggak diam, kita dobrak aja pintunya. Lah, ngapain didobrak? Kirana ngamuk bukan lagi ese-ese. Beruntung kala itu datanglah si nenek yang mampu menangkal segala kegundalan para minion, bahkan mampu mengembalikan mereka ke rumah masing-masing. Shh, bubar. Nah, di sisi lain Jidan pun tiba-tiba ngamuk karena ia sudah surrender dari hobinya dan sudah sadar diri kalau ia tak memiliki bakat di bidang melukis. Aku mau berhenti melukis. Aku kayaknya gak punya bakat. Wah, akhirnya Kisana sadar diri ya. Namun Jidan tetap dipaksa untuk belajar melukis demi bisa mengalahkan skill tersembunyi Kirana yang lukisannya sangat realistis seperti efek CGI ikan terbang. Wah, realistis banget ya guys kak video yang ini. Loh, lampunya pulang ini. Rem air di tengah jalan buat apa? Pagi harinya saat si nenek kembali berjualan, ngesponlah pasukan saya Satpol yang menggusur habis para pengusaha UMKM ekstra kecil. Bahkan Kirana yang berjualan pun sampai deg-degan karena aduh. Terantip Kirana. Terantip apaan? Ya, ntar aja aku jelasin. Ayo kabur. Temennya BGSTK Licui udah tahu Kirana nggak bisa lihat disuruh kabur. Kirana yang kabur tak tahu arah akibat ditinggalkan oleh teman mabarnya. Ia pun langsung terpanikan, apalagi posisi di sana ngesponlah seorang preman mental Kiranti yang cuman berani dengan woman. Namun beruntung tak berselang lama datanglah teman Kirana yang langsung berlari memberikan tendangan T-nya sampai nyawa si preman hampir berpindah dengan raganya. Mamam tuh. Di sisi lain neneknya yang panik mencari Kirana, ia pun mulai bertanya-tanya ke para minion tapi tak kunjung juga ketemu. Hingga akhirnya ia berhasil ketemu dengan Kirana di rumah yang diantar oleh temannya bernama Rajata. Tapi lebih baik sih nenek berterima kasih sama makanan nek. Lapar banget ini. Baru kenal udah ngasih kode alam. A few moments later. Alhamdulillah, hari ini kontainer aku diisi gratis sama nenek. Setelah diberikan asupan energi sekuat macan oleh si nenek, kini neneknya tambah lagi berterima kasih dengan ini bocah. Karena berkatnya wajah Kirana udah bisa memunculkan senyumnya yang katanya dulu mampu membuat para lelaki berbatang terkena diabetes melihat senyuman dari Kirana. Rajata mau jadi temannya Kirana. Buset, pertanyaan macam apa itu? Namun baru aja pulang dari rumah Kirana dan besok paginya, aduh. Ternyata maling dong. Kala itu ia pun berhasil diciduk oleh seorang minion yang kemudian memanggil pasukan minion yang lainnya. Dimana setelah menerima ribuan gedigan dari para minion, Rajata pun datang ke rumah Kirana untuk numpang rebahan santuy. Melihat ini bocah kekurangan energi kanuragan, si nenek pun langsung mengompres kepalanya agar Rajata segera sadar dari mati surinya. Karena setelah sadar ia pun menceritakan kebegunalan dirinya yang katanya dituduh maling. Katanya. Tapi kamu nggak benar-benar. Enggak kok. Alhamdulillah. Eits, tunggu dulu. Mana ada maling ngaku maling? Akibat takut nanti Rajata dibaku gedik oleh para minion kampung lagi, kala itu si nenek pun mengundang Rajata ke dalam kakaknya. Apalagi kebetulan si Rajata seorang anak timtu seperti Kirana, cuman bedanya mata Rajata tidak dibenet dari dunia. Gelap bercanda gua, jangan baper lu. Kalau gitu, kamu tinggal di sini aja. Wih, mayan tuh pakai pacaran sama Kirana. Cuaks.
Malam itu juga mereka lewati dengan kumpul bareng, bahkan sedikit menceritakan kisah-kisah kejayaan Kirana sewaktu matanya belum di-ban, yang mampu melukis sangat realistis mengalahkan kerealistisan efek CGI Marvel dan Disney si pelangi. Lagi pula, sekarang aku kan udah gak bisa melukis lagi. Kirana, siapa bilang kamu gak bisa ngelukis lagi? Lah dialah budek lu ye. Ya abstrak masih bisa lah ya, tapi kalau gambar pemandangan, kurang yakin gua dia bisa. Akibat disemangati oleh ayang bebnya, kini Kirana pun mencoba menggambar melalui imajinasinya. Ya contohnya seperti ini. Dia ngapain cuy? Bahkan sedikit memberikan asupan motivasi agar Kirana jadi tambah semangat. Ada penulis terkenal, namanya John Bramblett. Meskipun dia buta, dia itu berhasil mengeluarkan karya-karya yang fenomenal. Bentar, itu kan penulis cuy, bukan pelukis. Penulis kan masih bisa ditulisin, tinggal tuangin apa yang mau ditulis. Lah, pelukis, masa dilukisin? Mendengar itu, Kirana jadi semakin berapi-api seperti api milik Pangeran Zuko. Karena mulai hari ini juga ia kembali mempraktekkan dirinya tutorial cara melukis meski mata sudah di-banned. Dimana setelah sekitar beberapa abad melukis, akhirnya lukisannya kelar dan tara! Malah ngambar opahnya Upin Ipin cuy. Melihat lukisan Kirana, si nenek jadi terharu sambil berkata, kok hidung gua gede gitu ya di lukisan? Tapi beliau tak mau mengungkapkannya ke Kirana, takut semangat apinya jadi padam akibat dikritik tentang hidung yang gede seperti vacuum cleaner. Nah, 2 minggu pun berlalu, Raja Tayang datang, ia pun membawakan sebuah surprise berupa tiket lomba melukis dan mengharuskan Kirana untuk ikut karena Raja Ta udah membayar biaya pendaftarannya dengan menggadaikan separuh hatinya di Pegadaian. Ya udah ya, aku ikut. Nah, gitu dong. Ini Jidan auto ketar-ketir lihat Kirana ikut lomba. Keesokan harinya Kirana pun datang ke acara lomba lukis yang diadakan di Stadion Nganjuk City. Bahkan baru aja datang udah terkena beribu roastingan oleh para minion gak guna. Orang buta mana mungkin dia bisa melukis. Belagu bener lu, mata belum di-ban aja suruh ngelukis burung elang, paling juga ngelukis titit. Namun walaupun terkena banyak roastingan, Kirana tetap niat mengikuti lomba tersebut. Dia ngapain coba? Dimana para juri auto terbagongkan melihat lukisan Kirana karena gila cuy. Bisa-bisanya serapi ini padahal penglihatannya kedelit lu. Bohongan banget cuy. Hingga akhirnya saat proses pemilihan juara, para peserta di sana jadi kena mental termasuk si lampir yang belum aja tahu siapa pemenangnya udah mengeluarkan statement seperti ini. Mana ada ceritanya orang buta bisa kalahin orang normal. Dan pemenangnya adalah karya Kirana Aisyah Putri. Gua jadi Mak Jidan, auto ingin lenyap dari muka bumi sih. Udah di nerf aja masih OP cuy. Selesai lomba, si lampir pun langsung memarahi anaknya akibat masih kalah dengan Kirana yang udah di nerf habis-habisan. Bahkan semakin marah setelah tak mampu mentranslate kata-kata apa yang keluar dari cangkem anaknya. Diam kamu. Orang tua macam apa nih cuy? Orang udah gak ada bakat dipaksa. Di sisi lain, Raja Ta dan Kirana pun harus menggantikan peran neneknya sebagai si pembanting tulang dengan berjualan jilbab di pasar. Namun tak berselang lama datanglah si botak Saitama ke sana. Mirip kayak Saitama cuy bentukan kepalanya. Yang datang-datang untuk menagih uang setoran, tapi karena tak dapat, ia pun langsung mengunboxing seluruh dagangan Kirana lalu menilapnya sebagian. Bang, lu ngemaling jilbab pakai apa? Oi. Hasil saat pulang mereka pun harus termenung karena barang jualannya ditilap oleh preman sampai hanya mampu membeli 1 bungkus nasi untuk makan malam. Lu semua buat yang males makan, lihat tuh. Di luar sana orang pengen makan aja susah cuy. Nah, hari demi hari Raja Ta pun mengantarkan Kirana untuk mengasah skillnya lebih dalam lagi, membangkitkan byakugannya yang tertanam pada matanya untuk persiapan lomba yang akan datang melawan para top global pelukis kelas internasional. Tapi baru aja ditinggal oleh Raja Ta karena mau jadi si pembanting tulang, datanglah si lampir ke sana bersama anak begunalnya untuk mengerjai Kirana, di mana alat lukisnya tiba-tiba ditilap begitu saja. Bentar. Ini Kirana buta bukan budak kan?
Ya kali ada orang di sampingnya kagak ngerasa cuy. Jadinya saat lomba kelas internasional itu dimulai, asik, internasional enggak tuh. Kirana pun mengeluarkan ilmu toa dari cangkemnya. Alat lukis saya nggak ada, tolong. Alat lukis saya hilang. Karena berongeh alat lukisnya sudah menghilang dari peradaban, sehingga mengharuskan juri untuk berkata, "Maaf dek, kamu didiskualifikasi." Alat lukisnya hilang, malah didiskualifikasi. Kocak gaming emang ini lomba? Kala itu Rajata pun terbagongkan melihat Kirana yang diki dari lomba akibat terlalu OP, namun di tengah kesialan manusia selalu ada saja keberuntungan. Karena ketika Kirana pulang, Ridwan Remin pun sudah menunggunya untuk memesan lukisan dengan tema miracle alias keajaiban. Widih. Dengan tema miracle, keajaiban. Di sini kamu bisa membuktikan kalau misalnya kamu bisa berkarya. Saya akan memberikan uang DP. Diki dari lomba langsung dapat uang cash. Jidan pasti nangis lihat ini. Malam itu juga si Kirana pun langsung mengeksekusi proyeknya dengan dibantu juga oleh Rajata. Aku mau warna merah. Hore, udah jadi. Lalu saat lukisannya udah siap, keesokan harinya Rajata pun langsung cus mengantar lukisan tersebut dengan sepeda Susanti. Tapi saat di tengah jalan, ini proses nabraknya gimana dah? Pakai dikat segala cuy. Akibat kecelakaan tersebut sampai hari berganti skin, Rajata belum juga sampai di rumah. Lalu datanglah seorang minion yang mencoba membabi hitamkan Rajata dengan menuduhnya sebagai maling. Aduh, ini mah gak salah lagi deh Bu. Pasti dibawa kabur sama dia. Gak tahu aja dia Rajata udah wasted. Di pagi harinya Ridwan pun datang ke rumah Kirana untuk marah-marah karena lukisannya belum juga sampai. Alhasil ia pun meminta uang DP-nya untuk dikembalikan jika tak mau dilaporkan ke polisi. Kalian ini pasti mau menipu saya, ya kan? Segera kembalikan uang DP saya. Kalau tidak, saya akan lapor ke polisi. Ridwan, cocokan jadi pelawak aja lu ketimbang bapak-bapak Indosari. Di hari itu juga Kirana mencoba meminjam uang ke si lampir, tapi tentunya ditolak mentah-mentah, bahkan langsung diki dari sana. Dan saat perjalanan pulang seperti biasa selalu dimeriahkan oleh ulti Eudora dan juga selang bombe yang gabut akibat tak ada kebakaran, hingga membuat kepala neneknya kena kutukan dan tershutdownkan begitu saja. Nah, beberapa hari pun berlalu, Rajata yang udah berhasil di Edo Tensei, ia pun akhirnya sampai di kantor Ridwan untuk menyerahkan lukisannya yang langsung membuat Ridwan seketika terbagongkan lalu bertobat akibat udah pernah membegundalkan dengan Kirana. Bahkan setelah lukisan tersebut dipajang di ruangannya bekerja, kini Ridwan jadi kepikiran tentang Kirana. Akibat udah pernah menyeleding hatinya, jadinya ia pun memutuskan untuk mempromosikan lukisan Kirana dan hasilnya surprise, rame bet cuy. Oh iya, saya juga mau pesan lukisannya. Saya juga mau pesan lukisannya. Ini mama mesen kayak nantangin duel cuy. Hari itu juga Kirana mendapatkan banyak orderan hingga membuatnya mampu membangun sebuah galeri lukisan bernama Miracle yang beroja grand opening di Nganjuk City sebelah angkringan warung Bu Judes. Bahkan di sana juga ada Ridwan yang ikut serta memeriahkan acara tersebut. Dimana setelah galeri itu dibuka, datanglah si lampir bersama anaknya yang sekarang ternyata mengalami kegelapan juga dengan kondisi mata sama-sama di-nerf seperti Kirana. Jah, pendatang baru. Lalu film ini pun ditutup dengan lampir yang udah tobat dan kini mau menjadi bagian dari keluarga Kirana akibat sekarang ia sudah dikisminkan. Ujung-ujungnya selalu aja orang kaya jadi miskin cuy. Kaya spek begundal emang gitu sih. Makanya lu semua kalau kaya nggak usah membegundalkan cuy. Oke, pesan immortality-nya di sini terkadang belum tentu jika kita di-nerf oleh sang pencipta dapat menurunkan skill kita. Karena jika skill tersebut diasah ditambah dengan kondisi kalian yang udah di-nerf, maka dapat menciptakan sebuah bakat yang susah ditandingi oleh orang lain. Contohnya, lu buta lu jadi pesepak bola. Bakat yang luar biasa bukan? Tapi intinya stay wakwa guys, gue bercanda aja itu.